Oke, halo semuanya. Selamat datang di acara Scholarship Guide bersama kami Flip English School. Oke, sambil nunggu-nunggu nih, kayaknya masih ada yang belum join ya. Oke, boleh banget nih kita say hello atau kenalan dari mana aja nih. Oke, pada malam hari ini tentunya kita bakal sharing-sharing bareng nih bersama salah satu speaker keren kita yang sudah ada di room Zoom pada malam hari ini dan tentunya akan menemani malam minggu nih. Jadi bagi jomblo-jomblo nggak perlu khawatir, nggak perlu sedih lagi. Tapi kita bakal bahas seputar beasiswa yang pastinya bakal sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, jadi sebelum itu kita tunggu yang lain dulu ya. Mungkin ada yang belum join. Oke, kita tunggu 5 menit lagi nih. Siapa tahu nanti ada yang join lagi. Oke, langsung aja, karena mungkin nanti sambil nunggu yang lain juga, kita mulai aja. Halo semuanya, selamat malam. Selamat bergabung di acara Scholarship Guide pada malam hari ini, yang pastinya kita bakal sharing-sharing seputar beasiswa nih, bersama salah satu speaker hebat kita. Nah, sebelum itu, aku mau tanya nih, apa kabar guys? Semoga selalu dalam Alhamdulillah baik, keadaan. Kak. Alhamdulillah. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Nah, apalagi di malam minggu ini, pastinya kalian bakal dapat nih insight baru dari Kak Rahmat ya, sebagai speaker. Oke, yang tidak terkendala jaringan, boleh banget kalian untuk on cam nih, biar bisa lihat nih wajah ganteng dan cantiknya nih. Oke. Sebelum itu, pasti kalian udah kepo nih. Siapa sih speaker kita? Jadi speaker kita ini yaitu Kak Rahmat sebagai awardee Yayasan Khazanah Asia Scholarship Program yang akan sharing-sharing pada malam hari ini. Namun sebelum itu, aku mau ngasih tahu dulu nih, mungkin masih ada yang kepo. Sebenarnya Flip ini apa? Jadi Flip ini lembaga kursus bahasa Inggris ya, teman-teman, yang berfokus pada spesialisasi IELTS and TOEFL, yaitu yang didirikan oleh seorang lulusan Master Education University of Bristol, Inggris, bernama Mr. Akbar. Nah, Flip ini juga termasuk salah satu lembaga terbaik di kampung Inggris, Pare, Kediri, Jawa Timur. Meskipun Flip berfokus pada IELTS and TOEFL, jangan khawatir nih bagi kamu yang masih ingin belajar dari basic, karena kami juga menyediakan basic program buat kamu yang ingin mahir dari nol. Oke. Dan Flip ini juga berada di ini ya teman-teman, Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur. Oke. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram dari Flip English School. Di Instagram, kalian bisa dapat informasi, lebih banyak informasi tentang scholarship. Jadi, buruan follow Instagram dari Flip English School. Dan juga, di akhir acara nih teman-teman, kita bakal ada promo menarik buat kamu semua yang stay tune sampai akhir. Kalian bisa dapat promo menarik banget. Jadi tungguin sampai akhir ya. Oke. Kayaknya udah pada semangat banget nih. Kita langsung saja sapa speaker kita. Halo Kak Rahmat. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Mbak Dina, gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik juga. Oke, sekarang lagi di Indonesia atau di luar negeri nih, Kak? Kebetulan saya sekarang lagi di Aceh, lagi di Indonesia. Saya baru balik ke Indonesia pada bulan Maret kemarin ya. Hmm. Oke. Kalau sekarang kesibukannya apa aja nih, Kak? Waduh, kalau kesibukan sekarang saya lagi ikutan bootcamp digital Mm-mm. marketing. Selain itu saya lagi sibuk job hunting. Jadi tapi begitu saya impress banget ya dengan Flip English dengan segala programnya dan saya sering ikutan webinar dan IG live-nya sebenarnya. Jadi begitu saya di Oh, ya jadi begitu saya di approach dan ditanyain bersedia nggak mau jadi speaker, saya langsung mikir wah ini keren banget dan sayang banget kalau dilewatin gitu. oke. Wah, thank you banget. Udah sering lihat live chit chat dan webinar dari Flip. Tentunya speaker keren kita ini pasti lebih keren banget dan juga langsung saja mungkin udah pada agak sabar nih Kak. Apakah Kak Rahmat udah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini? Ya, udah siap banget. Oke. Oke, kepada Kak Rahmat disilakan. Alright, so halo semuanya, selamat malam ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ini saya udah bikin satu PowerPoint presentation, so semoga semuanya bisa belajar banyak dari saya dan saya juga bisa belajar banyak dari teman-teman melalui pertanyaan-pertanyaan ataupun concern-concerns dari teman-teman berkenaan dengan berkuliah di Malaysia, tentang pendidikan di Malaysia dan bahkan gimana sih kehidupan di Malaysia gitu kan, kira-kira beda jauh dari Indonesia nggak ya? Dan gimana caranya dapetin scholarship dan segala macamnya. Uh, Terus saya juga mau berterima kasih kepada Flip karena sudah mengundang saya. Saya suka banget sebenarnya sharing-sharing tentang pengalaman, tentang career, tentang beasiswa dan yeah, it's an honor for me to be here tonight. So yeah, let's get started. So hi, seperti yang telah dikenalkan oleh Mbak Dina, nama saya Rahmat. Nama lengkapnya Rahmat Adi Saputra. Saya berasal dari Kota Banda Aceh, Indonesia. Dulu saya kuliah di jurusan sastra Inggris ya, English Language and Literature. Saya seorang fresh graduate by the way. Saya lulus pada bulan Maret tahun ini. Dan ya, kampus saya itu International Islamic University Malaysia. Itu lokasinya di Selangor, nggak begitu jauh dari Kuala Lumpur. Mungkin teman-teman begitu ingat Malaysia, ingat Kuala Lumpur, ingat Twin Tower ya. Nah, itu nggak terlalu jauh dari situ. Dan yes, I got a scholarship from Yayasan Gazana pada tahun 2018. Jadi saya kuliah 4 tahun, sampailah pada tahun 2022. So, alhamdulillah pas 4 tahun. So, scholarshipnya full, and I'm really grateful that I got a chance to receive that scholarship. Nah, untuk work experience saya, sejauh ini saya belum punya pekerjaan full time ya. Ini dan sebenarnya work experience saya lebih dari ini, cuman ya saya list down beberapa aja. Yang pertama, saya sekarang di Rakamin Academy sebagai kelas koordinator of Digital Marketing Bootcamp. Setelah itu saya di Pandai Education, ini perusahaan asal Malaysia, di mana para users ataupun sorry, para anak-anak sekolah bisa belajar lewat aplikasi, belajar matematika, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya. Istilahnya seperti produk-produk edtech di Indonesia seperti Fahamify, Ruang Guru, dan semacamnya. Oke. Dan yang terakhir di sini saya pernah juga bergabung di Style Doubler, ini affiliate marketing company, asal Indonesia juga, cuman waktu itu saya menangani market Malaysia. Nah, untuk extracurricular experience, sebenarnya sama, lebih dari ini juga, tapi saya list down beberapa aja yang paling recent. Sekarang saya di Future Lab Malaysia, saya kerja remotely sebagai IIUM Campus Ambassador. Tugas saya itu mencari mentor-mentor atau industry professionals yang kira-kira bisa dan bersedia sharing pengalaman mereka kepada fresh graduates, pada student-students yang mau memasuki dunia kerja. Setelahnya saya pernah di Nestle Malaysia juga sebagai campus ambassador, dan yang terakhir saya pernah di Maybank Malaysia juga sebagai student ambassador-nya untuk IIUM, untuk kampus saya. So, let's get started. Pasti udah pada nggak sabar ya. Nah, jadi pada malam hari ini kita bakalan bagi diskusi kita kepada 4 topik. Yang pertama, why Malaysia, and then Malaysian universities, applying to Malaysian universities, dan yang keempat adalah scholarships. Semoga teman-teman bisa banyak belajar, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di chat box ataupun nanti boleh open mic. Tapi kalau sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin pertanyaannya boleh di chat box dulu ya, karena biar saya nggak terpotong penjelasannya. So, first, why Malaysia? Kenapa sih Malaysia? Mungkin kalau kita mikir, wah, Malaysia itu kan
negara yang paling dekat dari Indonesia selain Singapura, selain apalagi Thailand, Brunei Darussalam, tapi kenapa sih harus Malaysia gitu kan? Nah, kalau kita rangkum, kalau menurut saya pengalaman pribadi ada 6 alasan. Yang pertama, Malaysia itu multicultural country. Di Malaysia itu ada 3 suku atau race yang paling mendominasi. Yang pertama ada Malay, yaitu orang Melayu, orang Malaysia, yang asli Melayu gitu kan. Kalau kita kan Malay Indonesian, kita orang Melayu tapi dari Indonesia. Mereka Malay but Malaysian. Nah, yang kedua ada Indians, orang-orang India, sukunya. Yang ketiga ada Chinese, itu orang-orang yang yes, they are Chinese and they mostly speak Mandarin. So, nah kalau kita tinggal hidup dan berkuliah di sana di Malaysia dan kita dikelilingi dengan keberagaman suku ini, rasanya kalau saya pribadi saya lebih lebih punya rasa toleransi terhadap perbedaan. Dan in fact faktanya adalah waktu berkuliah pun kalau kita punya teman yang non Muslims gitu kan, mungkin di Indonesia juga sering gitulah, tapi ya bagi saya pribadi saya merasa wow, I have to respect this person, and well mereka juga sangat menghormati kita dengan agama kita, dengan kepercayaan kita. Selain itu kalau untuk di dunia kerja di perusahaan-perusahaan di Malaysia itu kan banyak multinational companies dan juga startups, itu pegawainya juga beragam agamanya, beragam sukunya, dan kalau kita hidup di lingkungan seperti itu, ya seperti tadi kita rasa toleransi kita lebih tinggi dan itu menjadi pengalaman yang baik banget buat kita. Yang nomor 2 adalah languages. Jadi bahasa yang sering digunakan di Malaysia itu adalah Malay language, bahasa Melayu, and then English, Mandarin, dan Tamil. Tamil itu bahasanya Indian, orang-orang India gitu. Nah, tapi yang ingin saya tekankan adalah walaupun mungkin kita nggak begitu lancar bahasa Inggrisnya gitu kan, jadi jangan takut ke Malaysia karena mereka bisa paham bahasa Indonesia yang kita pakai. They know that we are Indonesians and they are willing to help. Aku apa ya? Oke, mungkin boleh di mute. Oke, yes, thank you. Dan sampai mana tadi? Ya, jadi walaupun kita ke Malaysia nggak mungkin kurang yakin sama kemampuan bahasa Inggris, don't be afraid to go there because they can just help us. They can understand our language, bahasa Indonesia, so don't worry about that. Yang ketiga adalah culture. Culture ini kebudayaan, code of conduct, dan tingkah lakunya itu yang ada di Malaysia sama dengan di sini, yang sangat menjunjung tinggi kesopanan, sangat menjunjung tinggi rasa penghormatan kepada yang lebih tua dan juga kepada sesama. So kurang lebih bagi saya ya nggak ada bedanya Indonesia dan Malaysia sebenarnya, kecuali dari segi bahasa dan pendidikannya. Yang keempat adalah tourism. Banyak banget spot-spot tourism yang bisa kita kunjungi, jadi sekalian kuliah, sekalian jalan-jalan pastinya. Yang kelima adalah currency, itu kan dalam ringgit Malaysia ya, RM. Jadi salah satu alasannya adalah mata uang Malaysia itu, Malaysian ringgit itu nggak terlalu jauh dengan Indonesian rupiah. Jadi ya kalau dihitung-hitung ya sebenarnya lumayan cukup murah kalau kita mau hidup, tinggal, dan berkuliah di sana. Yang keenam adalah Indonesian diaspora. Mbak Dina boleh di mute dulu mungkin ya yang tadi. Oke, maaf ya Kak, saya kasih tahu. Oke, boleh Miss di mute dulu. Ya, oke, good, thank you. Ya, jadi yang terakhir ada Indonesian diaspora, itu banyak orang Indonesia yang ada di Malaysia dan mereka nggak hanya sekedar student ataupun para mahasiswa, tapi banyak juga para orang Indonesia yang bekerja di sana, banyak juga yang buka usaha, banyak juga yang pokoknya macam-macam deh. Jadi kalau di sana itu rasanya, kalau saya pribadi ya, baru jalan sekitar 5 menit, 10 menit udah ketemu orang Indonesia. Baru makan di kedai ataupun di restoran, udah dengar orang ngomong Indonesia, dan bahkan sampai-sampai kita nggak nyangka dia orang Indonesia gitu kan. Tiba-tiba begitu kita ngomong pakai bahasa Indonesia dan dia jawabnya pakai bahasa Indonesia. So it's really interesting to experience such thing, and so yeah, don't be afraid to go to Malaysia and to study there. Right. Nah, as I said, tourism biasanya usually people go to KLCC Twin Tower, Batu Caves, Genting Highland, Dataran Merdeka. Perhaps
some of these places might be quite foreign to you, but these are the places that people usually visit. So yeah, it's really interesting as I said before. Sambil kuliah, sambil bekerja, sambil jalan-jalan. Right, so this is Twin Tower. I know this might sound boring because you can just Google it up, but yeah, for the sake of visual aid, here it is, Twin Tower. Okay, for your information, biasa teman-teman saya yang teman-teman dari Indonesia juga, mereka itu sambil kuliah, sambil buka jasa just tip gitu kan. Ada teman-temannya atau keluarganya yang ingin beli barang yang ada di Malaysia, jadi mereka beliin di Twin Tower ataupun di pasar-pasar lainnya, di mall-mall lainnya, dan begitu balik mereka digantiin uangnya. So I have some friends who are doing very good in this kind of business, and they actually get a lot of revenues. So if you are really into this kind of thing, well, perhaps Malaysia should be one of your study destinations. Okay, and then Batu Caves, it's a really famous spot. A lot of tourists go there. A lot of not just Indonesian tourists, but tourists from all over the world. They go there, they take pictures, they try to enjoy the scenery, and yeah, it's good. Genting Highland, it's very famous as well. There are casinos there, beautiful scenery, a lot of restaurants, and banyak wahana bermain gitu. Dan ini dataran Merdeka, I would say that ya seperti istilahnya monumen nasionalnya Malaysia lah. Jadi memang tempat bersejarah Malaysia. Nah, seperti saya bilang tadi, Indonesian diaspora kalau di Malaysia itu ada yang sebagai pekerja, ada yang pemilik bisnis. SME ini kan small medium enterprises, usaha kecil menengah. And then ada Indonesian Embassy, ini kedutaan besar Republik Indonesia di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Dan ada juga PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. So, kalau kita belajar di Malaysia, kalau kita kuliah, seringnya kita bakalan berhubungan dengan Indonesian Embassy, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, kalau teman-teman bingung, apa sih KBRI itu kan Kedutaan Besar Republik Indonesia, biasanya kita sebagai student, kita bakalan berurusan dengan mereka berkenaan dengan pengurusan paspor. Misalnya teman-teman udah habis nih paspornya atau udah mau habis gitu kan, mau perpanjang. Ya nggak perlu pulang ke Indonesia, bisa aja langsung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Terus ada masalah ketenaga kerjaan, misalnya ada TKI ataupun para pegawai, para orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka mengurusnya ke KBRI, Kedutaan Besar. Nah, dan termasuk juga pemilu, kita itu mencoblosnya di KBRI, salah satu tempatnya. Next, ada Persatuan Pelajar, Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia PPIM. Nah, ini isinya semuanya Indonesian students, beragam kampus. Ada yang dari kampus saya, IAIUM, ada yang dari University Malaya, dan lain-lainnya. Pokoknya orang Indonesia yang sedang berkuliah di Malaysia. Mereka itu biasanya sering bikin cultural events, pameran, exhibitions, banyaklah penampilan, dan tugasnya itu mengayomi pelajar Indonesia. Jadi kalau kita ada masalah dan nggak tahu mengadu ke siapa, ya bisa datang ke mereka. Setelah itu mereka juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa, kira-kira mereka nggak bisa tanganin, mereka bakalan bantuin kita ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tuh. Ini ada Instagramnya @ppi_Malaysia dan websitenya ppimalaysia.or.id. So kalau ingin tahu lebih lanjut silahkan diakses gitu. Ini Malaysia. Oke deh, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Any questions so far? Boleh di chat box ya, saya bisa lihat ternyata. Teman-teman yang memiliki pertanyaan nih boleh banget untuk ditanyakan ke Kak Rahmat. Yang masih kepo-kepo tentang beasiswa ini boleh banget ya ditanyakan secara langsung melalui fitur raise hand, atau boleh banget nih kalau misalnya malu-malu untuk menanyakan di kolom chat Zoom ya teman-teman. Atau mungkin masih ada ya Sir ya? Masih ada ya Kak PPT-nya? Ya, masih lumayan banyak sebenarnya. Kita lanjut aja kali ya dulu ya, sambil-sambil. Boleh, lanjut aja. Right, alright, thank you. Next, kita bakalan bahas tentang universities in Malaysia. I usually omit it with the word unis, so don't get me wrong, okay?
don't get confused, bear with me. And then, nah kalau universitas-universitas di Malaysia itu sebenarnya pembagiannya nggak beda malah dengan universitas yang ada di Indonesia. Ada private unis, universitas swasta, dan ada public unis, universitas yang negeri. Kalau private universities di Malaysia itu antara mereka yang memang didirikan oleh perusahaan ataupun organisasi yang berasal dari Malaysia sendiri, contohnya University Teknologi Petronas, ataupun ada juga universitas dari luar negeri yang buka cabangnya di Malaysia, contohnya Monash University, which originally comes from Australia. Nottingham University is actually from the UK, and then Lim Kok Wing. I think Lim Kok Wing is just a private university, originally comes from Malaysia. And then public universities, the first one is my university, IIUM, and then ada University of Malaya, University Kebangsaan Malaysia, and then University Sains Islam Malaysia. So these are just some of the universities in Malaysia. There are more universities in Malaysia. You could just look it up on Google, and if you could find the majors or the programs of study that you want to pursue, then I think you should have a deeper research about it. Okay. Now, as I said before, private universities, the left one is Monash University and the right one is University of Nottingham. And then these are the public universities. Well, yeah, there you go. Now, the universities applications. Well, kalau cara mendaftar universitas di Malaysia itu, I would say that it's not that it's complicated, nggak ribet, as long as we can just try to comply with the requirements that they have, asalkan kita bisa memenuhi requirement-nya. Dan bagi saya pribadi, dan it's not complicated at all, nggak ribet deh. Now, yang pertama, coba pilih dulu nih universitas tujuannya apa, pingin kemana, dan mau belajar apa, mau kuliah tentang apa, PhD kah, Masters, ataupun malah S1. Nah, kenapa Malaysia? Salah satu alasan lagi ya, banyak universitas-universitas di Malaysia itu yang punya ranking yang bagus. Based on QS World Ranking Universities, kadang kalau kita mikir, wah kalau mau kuliah di universitas-universitas yang punya ranking yang bagus, harus jauh-jauh ke UK, ataupun harus jauh-jauh ke Amerika, Australia, ataupun kalau mau yang paling dekat mungkin Singapura, Nanyang gitu kan. Dan Singapore National University, tapi of course they would be very expensive because their currency is Singaporean dollar. Okay, tapi kalau mau yang harganya murah dan rankingnya bagus, I think you should consider Malaysia, karena University Malaya, for instance, they have good ranking in the QS World Ranking, rankingnya bagus, dan ada universitas-universitas lainnya yang dari Malaysia yang punya ranking yang bagus. So setelah milih universitas dan jurusan, coba deh kunjungi websitenya dan lihat dulu, pelajari apa sih requirement-nya, apa yang mereka minta. Biasanya mereka minta transkrip nih di bawahnya, diploma, IELTS atau TOEFL score, passport, scan. Jadi make sure you gotta have a passport first, pastikan udah punya paspor, okay? And then punya motivation letter, tapi nggak semua universitas di Malaysia minta motivation letter. Kalau diminta ya try to write it down as best as you can. And then application fee. Nah, application fee itu sekitar RM300. RM300 itu kalau RM1.3.500 sekitar 1 juta, 1.200.000 sekitar itu, ataupun ada juga universitas yang minta dalam dollar, so that would be $100 US dollar, and then you apply. Okay, setelah dokumennya lengkap, kirim aplikasinya. Kalau dapat offer letter ataupun admission letter, kalau udah dapat surat penerimaannya, setelah itu baru kita coba urus student visa. Student visa itu kan visa belajar. Biaya awalnya itu sekitar RM1.500 atau sekitar 5 jutaan sampai 5,5 juta. And then kalau udah dapat approval untuk bisa dapatin student visa, udah bayar, silahkan pergi ke Malaysian Embassy terdekat untuk dapatin visa. Jadi visa kita itu bakalan di-stempel ataupun bakalan ditempelkan di paspor kita. Itu di embassy, ataupun kalau nggak di embassinya bisa pergi ke EMGS namanya, itu kayak kantor pengurusan visa dari Malaysia juga. So it depends kita tinggalnya di mana. Waktu itu saya dari Aceh, saya harus ke Medan, tapi kalau yang tinggalnya di Pulau Jawa kayaknya banyak deh kantornya. So it's good for you if you are from Jawa and if you are from any other places, okay? And then
the last thing, you can start your education in Malaysia. Begitu udah dapat visanya dan di offer letter itu misalnya tanggal apa ya? Ya, tanggal masuknya itu tanggal sekian dan kamu udah dapat visa sebelum tanggal itu, ya silahkan masuk ke Malaysia supaya nggak telat kan. Di sana perlu cari tempat tinggal lagi and so on and so forth. Okay. So I'd like to emphasize that actually it's not that complicated. Transcripts, well, kalau yang dari SMA pastinya udah punya, and then diploma, ijazah gitu kan. Ataupun yang malah kalau yang mau apply buat S2 pastinya udah punya transkrip dan diploma ataupun ijazah juga. So IELTS atau TOEFL score-nya pun nggak terlalu tinggi, paling 5 sampai 5,5. I think kalau paling tinggi pun sampai 6,5, nggak sampai 7,5 enggak lah. And then passport, motivation letter, application fee, it's not that complicated. Oops, sorry. Wait ya. Short fast. Oke, sekarang beasiswanya nih. For the scholarships, wait. Sebentar ya. Cepet banget. Alright, got it. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, ini udah mau masuk ke bagian scholarship-nya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kira-kira ada lagi nih, ada yang mau bertanya nggak? Silahkan, kita stop dulu deh. Ya, silakan bertanya teman-teman jika punya pertanyaan atau malah nungguin ini pembahasan tentang scholarship-nya dulu nih. Iya mungkin Kak. Ya. Yang punya pertanyaan boleh banget ya ditulis di kolom chat Zoom. Nanti Kak Rahmat akan jawab. Tapi kalau memang belum ada pertanyaan, boleh Kak dilanjut dulu aja kali ya. Okay, sip. Now, when it comes to the scholarships, setahu saya sejauh ini ya yang berlaku sekarang itu ada 3 dan cuma 3. Kalau scholarships yang bukan dari universitas gitu kan, contohnya yang pertama itu ada LPDP. Saya sempat download list universitas luar negeri LPDP tahun 2022. Saya ingin tahu aja kira-kira berapa universitas di Malaysia yang masuk ke LPDP. Ternyata nggak begitu banyak. Jadi kalau memang mau pakai LPDP, saran saya ya make sure that universitas yang pengen dituju itu ada di dalam listnya gitu. Oke, yang kedua ada Malaysia International Scholarships. Ini biasanya dibuka pada bulan Mei sampai bulan Juni setiap tahunnya. Yang untuk tahun ini udah tutup pastinya, oke. Dan yang ketiga ada Malaysian Technical Cooperation Program, MTCP singkatannya. Ini juga dibuka pada bulan Juni, pada pertengahan tahun setiap tahun, oke, pada bulan Juni sampai bulan Juli. Nah, Malaysia International Scholarship and Malaysian Technical Cooperation Program itu diselenggarakan oleh Ministry of Higher Education Malaysia ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, seperti Kementerian Pendidikan kita lah kalau di Indonesia. Teman-teman kalau ingin belajar lebih lanjut tentang beasiswanya bisa mengunjungi link ini. Nanti saya bakalan kirim juga di chat box, oke? Nah, apa ya? Nah, kalau teman-teman misalnya mau nanya, wah, terus beasiswa yang kayak Kak Rahman itu gimana cara dapatinnya dari Yayasan Khazanah? Well, I have to say that unfortunately, the scholarship is not offered anymore to Indonesians. Jadi saya angkatan kedua terakhir yang dapat beasiswanya. Why is that? Well, mereka kayak ingin lebih fokus mengembangkan sumber daya manusianya. So I think that they will only offer it to Malaysians only, starting from last year. Jadi mulai tahun kemarin mereka pingin nggak menawarkan lagi ke orang Indonesia, ke Thailand dan negara-negara tetangga lainnya. So, but no worries, you still have these 3 scholarships, okay? And just do your best, and who knows, you might be able to get it. So for now, kita bakalan bahas tentang Malaysia International Scholarship. Nah, ini kan seperti yang saya bilang, ini diberikan oleh Ministry of Higher Education Malaysia. Saya nggak tulis semua requirements dan coverage-nya. Saya nggak tulis semua requirement dan penjelasan panjangnya di sini ya. Saya ambil yang penting-penting aja.
karena teman-teman bisa visit link tadi buat belajar lebih banyak tentang scholarship-nya. Yang pertama, at least 6 months of passport validity. Jadi bagi yang belum punya paspor, silahkan dibikin paspornya, dan bagi yang udah punya, make sure belum expired ya, belum kadaluarsa paspornya. Yang kedua, possessing good academic qualifications. Apa sih good academic qualifications yang diminta? Jadi kalau Malaysia International Scholarships, mereka menerima applicants untuk Master's Degree, S2, dan PhD applicants S3. Kalau untuk S2, pas S1-nya minimal harus punya IPK atau CGPA 3,0. And then kalau untuk S3, minimal CGPA-nya pas S2 itu 3,0 juga. Right. And then pas kita daftar beasiswanya, kita harus udah punya admission letter atau letter of acceptance kalau istilah di dunia beasiswa gitu kan, scholarship hunting. So harus punya letter of acceptance dari universitas di Malaysia. Tapi kalau nggak ada pun, setahu saya bakalan ada proses tersendirinya seperti LPDP gitu kan, kalau nggak salah. Kalau nggak punya LOA tetap ada, tapi ada tes bakat skolastik, something like that. I don't know about it, but I think they will provide another test for you. And then coverage-nya. Nah, kalau untuk Malaysia International Scholarship, dia itu cuman membayar full tuition fees, jadi biaya kuliah itu udah gratis. And then monthly living allowance, biaya hidup bulanan sebesar RM1.500 per bulan. Itu cuman untuk biaya bulanan kita kelola sendiri ya, untuk tempat tinggalnya, untuk jalan-jalannya, untuk kebutuhan ini itu pokoknya cuman tuition fees dan 1.500. 1.500 itu berapa rupiah? Well, 5 juta, 5 juta setengah. I would say that for someone who used to live there, I would say that 100,500 ringgit is not that big, nggak terlalu besar kalau belum ada tanggungan rumah dan biaya-biaya lainnya. Tapi kalau cuman udah ada tanggungan rumah dari scholarship-nya, udah ada tanggungan asuransi segala macam, well it's big karena istilahnya 1.500 cuma buat makan dan jajan gitu kan. But yeah, that's Malaysia International Scholarships. That's the first one. Second, we have MTCP, Malaysian Technical Cooperation Program. Same like the previous one, it's also offered by the Ministry of Higher Education Malaysia. Jadi juga diberikan atau diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Nah, syaratnya ataupun requirement informasi pentingnya adalah yang beasiswa ini dia itu cuma terbuka untuk pelamar S2, jadi nggak ada buat PhD applicants, oke? Dan caranya itu IPK-nya harus minimum 3,5 pas S1. Jurusannya apa aja Kak? Jurusannya banyak dan teman-teman bisa lihat di link tadi dan saya akan berikan nanti. Jurusannya itu kalau nggak salah saya baca education, apalagi humaniora ataupun social science ya, sastra, apalagi jurusan komunikasi, politik dan semacamnya, economics juga ada, IT kalau nggak salah saya juga ada, dan banyak lain-lainnya. Yang kedua syaratnya adalah kita bisa daftar ini kalau memang udah menerima LOA. Jadi kalau belum, saya nggak nyaranin mendaftar, but kalau mau nanya-nanya silahkan kirim email ke mereka. Soalnya saya juga pernah gitu, saya bilang mereka kan juga mensyaratkan IELTS ya, cuman saya nggak tulis di sini karena takutnya kepanjangan. Ntar mereka juga mensyaratkan IELTS, dan saya begitu waktu itu saya kirim email ke mereka, saya nanya, I pursued my bachelor's degree in English. Saya kuliah S1 saya dalam bahasa Inggris dan ada statement letternya. Kira-kira kalau dengan saya harus kasih nilai IELTS, tapi saya berikan surat pernyataan ini bisa nggak ya? And then they said that yes you can. So if you give us that letter, you don't need to provide your IELTS score to us. So maksud saya di sini jangan malu bertanya, kirim aja emailnya kalau mau nanya-nanya, oke? Kadang ada beberapa hal yang bisa dinegosiasikan. Ya, and then next coverage. Nah, kalau MTCP ini, beasiswa ini lebih lengkap dari Malaysia International Scholarship yang sebelumnya. Yang pertama, full tuition fee, biaya kuliah full, gratis. And then monthly living allowance, biaya hidup bulanannya itu sekitar RM3.500. Itu termasuk biaya buku, housing itu biaya sewa rumah, oke? Tools kalau teman-teman mau beli alat apa gitu kan, buat penelitian segala macam. Biaya udah termasuk juga biaya traveling, jalan-jalan, biaya skripsi dan lain-lainnya. Pokoknya 3.500 sebulan itu harus bisa dikelola untuk semua kebutuhan yang kira-kira diperlukan selama masa studi. 3.500 itu berapa? Well, sekitar 10 juta.
10,5 juta ataupun 11 juta kalau nggak salah saya. Dan yang terakhir, one off return flight ticket from home country to Malaysia. Jadi bakalan dikasih juga tiket keberangkatan pertama kali dan tiket kepulangan setelah studi selesai balik ke negara asal. Oke. Nah, lastly kita punya list of universities untuk beasiswa Malaysia International Scholarships dan MTCP, Malaysian Technical Cooperation Program. Ini nih daftar universitasnya yang kira-kira bakalan ditanggung sama beasiswa tadi. Ada 23, dan kalau teman-teman perhatiin rata-rata universitasnya itu universitas lokal. Yang universitas swasta itu di nomor 6 paling, University Teknologi Petronas, that's private university. Ya, cuman itu deh kayaknya. Wait. Selesai oh, satu lagi deh, nomor 23, International Center for Education in Islamic Finance. For your information, INSAIF ini saya dengar-dengar, oke. Ini universitas yang salah satu universitas top dunia yang di jurusan Islamic Finance. So banyak orang ke sana dan kayaknya kalau pakai LPDP juga bisa, terakhir saya cek. Gitu, teman-teman. Oke. Well, that's the end of my presentation. Kalau ada pertanyaan kira-kira, dan kalau ada mau nanya-nanya, bahkan setelah sesi selesai, silakan kirim email ke saya, ini emailnya, ataupun chat saya di WhatsApp. And then di LinkedIn juga bisa, saya juga punya LinkedIn by the way. So yeah, feel free to reach out to me if you have any questions, even after the session, okay? Gitu deh. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, thank you banget Kak Rahmat, penjelasannya sangat bagus dan keren banget. Mungkin teman-teman masih punya pertanyaan, boleh banget ya ditanyakan di kolom chat Zoom, atau bisa juga menggunakan fitur raise hand kalau mau bertanya langsung nih ke Kak Rahmat. Oke, karena ada beberapa pertanyaan nih Kak yang udah pada excited banget mau nanya, langsung saya bacakan aja ya. Oke, pertama dari Aska, pertanyaannya, Kak Rahmat apply universitasnya dulu atau dapat scholarship-nya dulu nih Kak? Kasih. Okay, thank you Aska, thank you Dina for reading the question for me. So kalau saya dulu, saya dapetin beasiswanya dulu ya. Waktu itu saya ingat saya kelas 3 SMA, hampir lulus, bahkan setelah UN. Jadi saya iseng-iseng, saya apply scholarship-nya dulu, saya ikutin, dan begitu udah dapat baru saya apply uni. Karena kalau kita apply universitas di Malaysia, nggak tahu ya kalau di negara lain mungkin sama, itu kan diminta finance statement. Jadi mereka ingin tahu kira-kira kita mampu bayar nggak ya. Jadi ada yang minta slip gaji, rekening koran, dan segala macamnya. Dan waktu itu karena saya udah dapat scholarship-nya, udah dapat surat pernyataan kalau saya dapat beasiswa dan fundingnya bakalan dari situ, so saya pas apply, saya lampirkan itu. So to answer your question, Aska, saya dapatin beasiswanya dulu baru apply ke uni. Oke. Gimana nih Aska, apakah sudah menjawab? Tapi kalau untuk beasiswa yang tadi, yang ada 3 tadi ya, LPDP, MTCP, and Malaysia International Scholarships, ini ketiga-tiganya harus dapat offer letter dulu, diusahakan gitu. Oke. Oke, jadi Kak Rahmat ini daftar scholarship-nya dulu, baru univnya ya Kak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Intan. Assalamualaikum Kak Rahmat, ada daftar tanggal pembukaan beasiswa di beberapa univ nggak? Maksudnya mungkin ada timeline-nya nggak Kak? Daftarnya itu di tanggal berapa? Kalau deadline, kalau di kampus saya tahunya di kampus saya, biasanya mereka nggak punya deadline. Oke, sorry. Alright. Biasanya nggak ada deadline. So application is open all year. Jadi kalau kapan aja mau apply ya silahkan. Tapi biasanya intake-nya itu ada 2 kali. Kalau Malaysia kayaknya sama kayak mirip sama UK setahu saya. Intake bulan September. Oke. First intake. Satu lagi intake bulan Februari. Second intake. Oops, there you go. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman apply di bulan
Juli ataupun Juni. Most probably kalau semua urusan visanya lancar, kira-kira bakalan masuk di bulan September. Dan gitu juga kalau kira-kira apply-nya di bulan Desember atau November, most probably bakalan masuk di bulan Februari gitu. Jadi setahu saya nggak ada sih kalender gitu, kalender tentang application deadline. Ya gitu deh. Oke, Kak Intan, apakah sudah menjawab nih, Kak? Sudah, Kak. Sudah, oke. Selanjutnya nih, Kak, ada pertanyaan menarik dari Kak Fitri nih. Tahapan yang paling sulit dalam mendaftar beasiswa menurut Mr. Rahmat apa ya, Kak? Nah, dan bagaimana cara Mr. Rahmat nih mengatasinya? Well, waktu dulu ya, karena kan saya daftar beasiswanya dan ikut seleksi beasiswanya itu kan waktu saya SMA. So I was very young. I was still a kid, you know. I was very nervous, especially when it comes to the interview. Nah, biasalah anak-anak masih muda banget, masih kecil, ikut interview. Itu sama pemberi beasiswanya malah orang-orang yang top level gitu kan, top management, yang CEO-nya lah, head of finance segala macam. So I was very afraid when it comes to the interview. Tapi ya kalau ditanya waktu itu gimana cara mengatasinya, well I said to myself that saya bilang ke diri sendiri, I gotta do it. Kalau nggak dapat ini, well mungkin bakalan kuliah di Aceh and everything would be normal. Not that I'm underestimating studying in Indonesia. It's not about it. Tapi kayak this is one great opportunity and I have to do whatever it takes to get it. Saya harus lakuin apapun untuk dapetin itu. But for now, being a fresh graduate, sebagai seorang fresh graduate, I think I'm used to interview now. Jadi nggak terlalu takut lagi interview. Seperti yang di awal tadi, well, this my work experience karena udah sering interview kerja, sering interview juga pas mau masuk klub-klub ini nih. Kalau ada tips yang bisa dibagikan adalah persiapan. Jadi sebelum interview, make sure buat beberapa poin, pelajari tentang perusahaannya, pelajari tentang organisasinya, and jangan dihafalin tapi dipahamin, dan begitu interview you just relax because believe in yourself that you've done the best you can, and let God decides for you what's best for you gitu. Oke, keren banget, Kak. Gimana Kak Fitri, apakah sudah menjawab? Oke, sudah menjawab, Mister. Oke, langsung saja ya, Kak. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ada pertanyaan dari Kak Usmaulida. Nah, Kak dulu udah pernah play scholarship apa aja, Kak? Dan berapa lama nih, Kak, persiapannya? Pernah ngalamin masalah nggak waktu proses daftar dan gimana cara ngatasinnya nih, Kak? Well, sebelum kuliah S1, believe me or not, this is the only scholarship that I apply. Beasiswa Yayasan Khazanah ini beasiswa pertama yang saya apply dan alhamdulillah langsung tembus ya. Cuman cara mengatasi, sorry, apa pertanyaannya tadi, masalah kayak pernah ngalamin masalah nggak waktu proses daftaran, gimana cara ngatasin? Masalahnya apa ya waktu itu ya? Masalahnya adalah ya gugup pas interview, itu aja sih. Karena kalau dokumen berkas, kebetulan waktu itu sekolah sangat mendukung dan sangat kooperatif ya. Kalau saya minta ijazah sementara, transkrip sementara, mereka sangat kooperatif dan sangat mendukung, dan ya masalah dokumen dan lain-lainnya itu nggak masalah sih waktu saya. Cuman pas interview aja. Tapi setelah fresh graduate, saya balik ke Aceh bulan April, lulus bulan Maret, balik bulan April, dan waktu saya balik, saya sadar tuh, ternyata Australia Awards Scholarship masih buka gitu kan, waktu itu belum tutup. Saya daftar, dan kesulitannya adalah ternyata saya ada dokumen-dokumen yang belum saya bisa penuhi dari Australia Awards Scholarship. Jadi alhasil nggak lolos. Kalau ditanya dokumennya apa aja ya, saya belum dapat ijazah saya waktu itu, saya belum dapat transkrip yang official waktu itu, and kayaknya Australia Awards Scholarship very strict when it comes to its requirements, sangat strict dan sangat ketat dalam hal requirement-nya, dan alhasil nggak dapat. But it doesn't even let me down, and I think you should think like that too. Jangan kayak apply beasiswa dan nggak dapat, it's normal, you know. Dan tahun depan coba lagi, gitu deh. Thank you.
Oke, wah keren banget. Jadi Kak pernah merasakan kegagalan juga ternyata ya Kak ya. Sering banget. Serius. Kalau boleh tahu Kak, gimana sih cara struggle-nya nih buat bangkit lagi dari kegagalan Kak? Wow. Wah, ini saya merasa kayak udah influencers, scholarship influencers yang di Instagram yang banyak followersnya ya ditanyain gini ya. But saya selalu mikir when I was in Malaysia, when I was studying, kadang kegagalan itu kan nggak cuma harus pas daftar kerja ataupun nggak harus pas daftar scholarship, malah pas belajar udah belajar banyak banget buat ujian, buat kuis, midterm dan segala macamnya. Ternyata nilainya nggak sesuai harapan kita kan. I always told myself that, saya selalu bilang ke diri saya sendiri, kalau seberapa buruk pun hari kamu, okay, seminimal mungkin kamu tetap bisa makan enak, kamu tetap bisa pergi ke KFC, nonton bioskop dan segala macam. And I did all that. Kalau misalnya dapat nilai UTS atau kuis yang rendah, well, I just went to the KFC. Setelah dari KFC saya nonton bioskop and it made me happy and that's it. What's done is done. You can't really go back in time. There's no need um, to cry over it. Okay, just do whatever. Just do all the things that can make you happy. It's in the past already. Jangan terlalu berlama-lama sedihnya, gitu sih. Oke, wah keren banget Kak. Karena kan kadang remaja itu kalau udah gagal nih Kak, kayak sulit banget nih untuk bangkit, gak percaya diri lagi, dan malah maunya menyerah. Ternyata mungkin cari ini ya Kak, cara buat kita bangkit lagi. Oke, ada pertanyaan lagi Kak, masih pertanyaan lanjutan dari Kak Usmaulida. Kakak udah daftar LPDP Kak? Belum. Saya tahu nih, kayak sekarang LPDP gelombang 2 lagi dibuka kan. Saya lihat syaratnya, kalau para applicants yang dulu S1 di luar negeri, ijazah luar negeri harus ada penyetaraannya. And setelah saya cek, wah mungkin agak ribet ya. Saya mikir, ayo udahlah, ntar aja. Dan saya nggak punya nilai IELTS, belum pernah ambil IELTS karena dulu memang setelah selesai kuliah di Malaysia rencananya memang kerja di sana. But because karena beberapa hal udah dapat offernya sebenarnya, tapi karena beberapa hal yang nggak jadi karena masalah visa bekerjanya nggak bisa keluar, dan ya memang nggak ada persiapan belajar IELTS sebelumnya, dan karena itu saya mikir ayo udahlah LPDP tahun depan mungkin 2023 gitu. Karena kan kalau yang luar negeri LPDP harus punya IELTS gitu kan, minimal, ataupun TOEFL IBT. Saya belum punya, so perhaps next year. Thank you. Siapa sih ini yang nanya? Thank you Ismaulina Rahimullah for asking. Really appreciate it. Oke, wah keren banget. Jadi masih ada kesempatan ya Kak. Semoga tahun depan bisa daftar LPDP tahap 2 nih. Amin. Oke, selanjutnya. Kepada Kak Usmaulida, apakah sudah menjawab Kak? Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Intan lagi. Nah, keren banget Kak Rahmat, mau bertanya lagi saat ini ada rencana S2 Kak? Atau emang lagi menjalaninya Kak? Rencana S2 adalah sebenarnya rencana hidupnya adalah kalau nggak kerja S2. Kalau S2 pinginnya, by the way, kalau bagi yang belum tahu, sekarang kan Australia Award Scholarship dengan edisi G20 ya, saya type di chatbox Australia Award Scholarship G20 itu kan event di Indonesia di Bali. Jadi Prime Ministernya bilang kita bakalan kasih nih 10 beasiswa khusus untuk Indonesians, cuman khusus untuk 10 orang doang, digabungin Masters dan PhD, dan saya rencana mau daftar itu. Mudah-mudahan dapat pengalaman yang berharga dari situ. Dan teman-teman juga kalau yang tertarik silahkan. Dan ya itu mungkin rencana saya nih kalau untuk sekarang ya gitu. Oke, wah keren banget. Semoga bisa berkesempatan ya Kak untuk melanjutkan S2 lagi. Oke, gimana Kak Intan, apakah sudah menjawab? Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak Rahmat. Oke, mungkin pertanyaan dari saya nih Kak, kepo banget tentang benefit apa sih Kak yang Kakak rasain selama berkuliah di Malaysia atau setelah lulus dari S1 ini Kak? Ini berarti benefit maksudnya karena udah pernah study abroad atau benefit dari scholarship-nya nih? Benefit dari scholarship-nya Kak.
Benefit dari scholarship, oke. Kalau benefit dari scholarship, well, I got a full scholarship. So laptop pun ditanggung, mereka kasih duit. Mereka bilang terserah mau beli laptop apapun. So I was really happy at the time. So I bought a gaming laptop. I mean, like I'm a man, I'm a boy. So a gaming laptop is for boys. I mean, it makes boys happy. So I did that. That's the first thing. Jangan ditiru ya. Selain itu, apa ya? Dapat asuransi yang full. Jadi kalau sakit apa-apa bakal dapat full insurance, dan kebetulan dapat di punya program asuransi yang bagus sekali dan di rumah sakit yang bagus. So I'm really grateful for that. And then biaya hidup yang yang lumayan, biaya bulanan yang lumayan besar bagi saya, karena itu kan 1.500 ringgit ya, seperti saya bilang tadi, dan ini khusus untuk biaya bulanan, untuk jajan, untuk makan, untuk jalan-jalan. Karena untuk biaya rumah, biaya asrama, saya tinggalnya dulu di asrama, dan biaya kuliah itu udah ditanggung semua. Jadi beda sama NTCP tadi kan, katanya 3.500 itu belum itu kita olah sendiri untuk biaya tempat tinggal dan segala macamnya. Kalau saya waktu itu 1.500 sudah bersih, karena biaya tempat tinggal, biaya asrama, dan biaya lain-lainnya udah ditanggung. So I'm really grateful for that. Terakhir Terakhir benefitnya yang paling nggak bisa saya lupain adalah Yayasan Khazanah ini juga kasih training dan seminar, leadership trainings and seminars for its awardees. Jadi saya sebagai salah satu recipient scholarship-nya, saya sering ikut seminar leadership di hotel-hotel yang bagus dan dengan pembicara yang keren. So I learned a lot from there, and I'm really grateful that I met a lot of wonderful people, ketemu banyak teman-teman. So bagi saya itu sih benefit yang paling nggak berharga. Like the best benefit is not money, but that the experience itself. Yeah. Oke, wah keren banget Kak. Jadi ketika kita dapat scholarship ini juga selain dapat benefit di cover semua biaya, tapi juga dapat relasi baru ya Kak, yang tentunya ketemu bersama mahasiswa internasional lainnya, pasti seru banget dan pengalaman yang luar biasa. Oke, Kak, kalau dari tantangan saat berkuliahnya nih Kak, apa yang Kak Rahmat tantangan apa yang paling berat nih yang Kak pernah Kak Rahmat rasakan? Oh, wow. Nah, maksudnya dari tadi saya mikir tuh, wah kenapa nggak ada yang tanya ya tentang tantangan pas kuliahnya ataupun hidup di Malaysia gimana, makanannya gimana gitu kan. But yeah, thank you for asking. Tantangannya, well, bagi saya pas belajar, jujur lah. Karena saya bukan tipe orang yang bukan nggak suka belajar. It's not that I don't like studying, but setelah berkuliah di semester 2 dan setelah 3 semester berkuliah, saya sadar kalau ternyata perhaps academics won't take me anywhere in life. It won't take me further. Jadi kadang kan kita berpikir, wah beasiswa ini akademiknya harus tinggi. Ternyata bukan cuma seperti itu, dan apalagi kalau kita bicara konteksnya ke masa depan. So I was really struggling in my academics, in my study. Nilai rendah dan segala macamnya, dan ternyata dosen-dosen di kampus saya punya standar yang tinggi banget. Saya punya teman yang kuliah di Indonesia, saya nggak perlu sebut univnya, jurusannya sama sastra Inggris. Terus saya nanya, kamu tugasnya apa? Saya tugasnya buat vlog gitu kan, upload di YouTube, dan selesai. Tugas saya waktu itu, karena saya ambil sastra Inggris dan spesialisasinya di linguistik, saya harus interview orang etnis Cina, dan setelah itu, bahasa Inggris mereka kan kurang lancar seperti kita gitu kan, grammarnya agak berantakan. Not that I'm underestimating, but that's the thing that I experienced. So setelah itu agak ribet tugasnya, dan karena itu standar dosennya tinggi dan nilainya juga susah dapat yang tinggi. So yeah, that's the challenge that I had. But other than that, karena challenge-nya di academic, saya lebih memfokuskan ke ekstrakurikuler. Saya sering ikut seminar webinar tentang kerja, how to write CV, resume, interview, workshop, and so on and so forth. Dan ikut beberapa ekstrakurikuler juga, termasuk PPI di kampus saya. So saya tahulah sedikit banyak tentang permasalahan international student, khususnya dari Indonesia, masalah visa, masalah itu. So pesan saya adalah kalau nggak semua orang harus bagus di akademik. If you're good at it, good for you. Tapi kalau mungkin akademik bukanlah bidang kamu, and that's okay. Coba cari bidang lain gitu. Oke, wah keren banget Kak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Usmaulida lagi. Belajar di sana ada culture shock-nya nggak Kak?
Culture shock, wow. Mungkin di semester pertama dan kedua ya, culture shock-nya. Well, wait, sebelumnya saya mau nanya nih, nggak harus dijawab langsung ya. Siapa yang nanya tadi? Sorry. Usmaulida, kayaknya Usmaulida ini pingin banget ya kuliah di Malaysia ya. Nanya lebih apa fokus banget gitu. But good for you. Culture shock-nya adalah mungkin orang-orang Malaysia itu lebih taat peraturan dibandingkan kita. I know that this kind of answers, jawaban seperti ini mungkin apa ya, nggak apa, mungkin orang-orang nggak nyampaikan ataupun, tapi but I'm really frontal guys, saya orang yang frontal banget, so I'm saying it. Mungkin kalau di Indonesia kita kalau ada tugas, ada PR, ada apa gitu kan, kita kerjain bareng gitu kan, kita ke warung kopi atau ke restoran, kita kerjain bareng, nyontek bareng segala macamnya. Not that I'm saying it's good, but okay, but that kind of thing happen. But when it comes to Malaysians, mereka itu orang-orang yang patuh peraturan, kalau nggak boleh nyontek, nggak boleh nyontek. Kalau kerja tugasnya individu bakalan dikerjakan secara individu. Nah, terus apakah saya shock gitu kan? Apakah saya shock? Wah, kenapa saya nggak bisa nyontek gitu ya? Nggak gitu. Cuman kagum sebenarnya. Wah, ternyata mereka ini sangat taat peraturan dan sangat menjunjung tinggi apa tata krama yang bagus. So, ya, itu culture shock ya gitu. Oke, wah keren banget. Dan baru tahu juga nih Kak, ternyata orang Malaysia itu taat aturan ya Kak ya, beda sama Indonesia. Ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Kak Intan dulu. Untuk biaya selama di sana, apa mengalami kendala Kak? Ada mahasiswa yang sambil kerja nggak? Mungkin kayak part-time kayak gitu Kak. Alright, good question. Kalau saya alhamdulillah nggak mengalami kendala sedikit pun ya, karena 1.500 ringgit atau 5,5 juta itu khusus untuk saya. Jadi kadang saya mikir nggak tahu gimana cara habisinnya. So I'm really grateful that saya bisa bantu family saya bisa kirim sebagian uangnya ke rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa teman-teman saya junior senior yang sambil kerjanya kerja apa ya, kerja di restoran sebagai waiter, ada yang kerja sebagai, kalau mereka apa dulu punya background Islamik dan jago mengajar tentang Islam, mereka ngajar sebagai guru ngaji, ada yang ngajar tentang apa ya, agama, fikih, akidah, akhlak segala macam. Ada sih teman-teman yang struggling karena mereka istilahnya kayak bukan berasal dari keluarga dengan ekonomi yang bagus, but mereka nekat ke Malaysia. Tapi ya saya kagum lah pas melihat perjuangan mereka mengajar, kerja sebagai waiter dan segala macamnya. Dan sangat bersyukur, sangat keren juga pas lihat mereka ternyata orang-orang yang berjuang seperti ini, yang sambil kerja, yang udah capek gitu kan, wah IPK-nya malah bagus karena mereka memang sungguh-sungguh gitu kan kuliahnya dan kerjanya. So ya, karena IPK-nya bagus, mereka akhirnya dapat beasiswa tapi dari kampus. Beasiswa dari kampus saya paling potongan biaya kuliah itu sekitar 50%, 60%, which is lumayan banget lah ya daripada nggak ada sama sekali gitu. Oke, wah keren banget Kak. Oh iya, dari Kak Usmaulida, salam kenal katanya Kak, aku dari kota Sigli, Aceh. Wah, sama-sama dari kota Aceh ya. Sama-sama dari Aceh. Yeah. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi masih ada yang, oh ya, dari Usmaulida, profesornya baik-baik nggak Kak? Nah, apakah ada dosen killer juga di sana? Well, profesornya baik-baik nggak? Kalau saya belajar sama direct profesor itu cuman sekali deh. Selama 4 tahun kuliah di sana, saya ambil, itu pun bukan jurusan saya ambil subjek jurusan lain, subjek jurusan politik. Kebetulan banyak teman saya ambil lah. Oke, dia profesor. He was very good at teaching. So I'm really grateful to experience that. Tapi kalau dosen killer, nah kayaknya di belahan dunia manapun ada yang namanya dosen killer. Tapi alhamdulillah bukan killernya ke saya, tapi ke student lainnya. Satu cerita ya, saya pernah waktu itu ambil kelas tentang agama karena kan, tapi it was conducted in English, tetap dalam bahasa Inggris belajarnya. Ya waktu itu karena kita universitas internasional, nggak cuma orang Melayu, nggak cuma orang Indonesia gitu kan, nggak cuma orang Asia, tapi ada yang orang-orang Cina, ada orang-orang Arab dan dari Australia dan segala macamnya. So there was this one Chinese student, dia itu orang Cina dan bahasa Inggrisnya mungkin belum lancar banget, dan waktu itu kan presentasi ya, dan
kita kan pas presentasi paling kalau bikin catatan yang poin-poinnya aja gitu. Tapi si Chinese student ini dia print semua skripnya, jadi ada sekitar 3 sampai 4 lembar, dan dan pas giliran dia ngomong, dia tinggal baca aja gitu kan. And what surprised me is that the lecturer at the time, lecturernya langsung bilang, kalau kamu memang mau datang ke kelas saya dan cuma baca tulisan lewat teks gitu pakai skrip, mendingan langsung duduk aja. Don't be here, you don't belong here. And I was like, oh my god. Pelajarannya adalah sepertinya kalau kita punya kekurangan ataupun bahasa Inggris kita belum yakin, belum bagus banget, ataupun ada keluhan, jangan takut ngomong ke dosen. Karena especially dosen-dosen yang Melayu gitu kan dosen-dosen di tempat saya ada yang dari luar negeri juga, but the Malay lecturers sebenarnya kalau kita ngomong ke mereka, they will understand that. Tapi jangan sampai nggak ngomong dan kita melakukan sesuatu nggak sesuai arahannya. Ya, kalau dibilang killer ya killer lah kalau dalam keadaannya konteksnya kayak gitu sih. Oke, jadi ada juga ya dosen killer di sana. Oke, Kak, ada juga nih yang salam-salam nih, Kak, dari Kak Intan. Salam kenal juga buat Kak Rahmat dan semuanya. Saya dari kota Luksemowe. Bacanya gimana? Aceh Utara. Thank you. Oke, sama-sama dari Aceh juga. Oh, ternyata banyak ya yang dari Aceh di sini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya, Kak, karena nggak ada lagi pertanyaan di sini. Nah, sebenarnya motivasi apa sih, Kak, yang membuat Kakak ini mau kuliah di luar negeri? Motivasinya, again, ini mungkin nggak seperti influencers tentang beasiswa yang di Instagram yang banyak followersnya. Not that I'm making fun of them, but I think they are doing really great. They motivate a lot of people, they inspire a lot of people, a lot of Indonesian youths. Tapi kalau saya motivasinya sebenarnya nggak sengaja ya, kayak saya bilang tadi, iseng-iseng daftar ya alhamdulillah dapat. But sebenarnya waktu itu saya dapat SNMPTN di SMA. Saya pilih UIN Araniri Banda Aceh. Ada ini kan ada Universitas UIN di sini. Saya ambil teknik lingkungan. Waktu itu waktu lagi ngurus-ngurus, saya lihat tuh di salah satu persyaratannya harus foto rumah gitu kan, meteran, listrik segala macam. Saya mikir, aduh ribet banget. Kok harus foto-foto kayak gini? Mau diapain rumah saya? Begitu saya jumpa itu pas banget beberapa hari setelah itu saya dapat pernyataan, dapat pengumuman kalau saya lulus beasiswa ke Malaysia itu. Dan begitu saya dapat itu, ya udahlah saya tinggalin aja yang foto-foto rumah persyaratan ini, saya ke Malaysia aja. Itu sih motivasinya sebenarnya. Oke, wah keren banget. Jadi ketika ada kesempatan dicoba dulu ya, Kak, siapa tahu memang rezekinya. Ya. Oke. Dari yang lain apakah masih ada pertanyaan lagi nih? Mungkin masih pengen tahu lebih lanjut tentang beasiswa ini. Aku juga mau apply beberapa scholarship ke luar negeri nih, Kak. Mohon doanya dari Kak Usmaulida. Amin. Saya copy linknya dulu deh yang tadi. Iya, boleh, Kak. There you go. Ya, lanjut. Oke. Kak, sebenarnya sebelum berangkat ke Malaysia, ini memang sudah punya basic bahasa Inggris atau seperti apa, Kak? Waduh. Sebenarnya basicnya belum kuat banget. Jadi waktu teman-teman saya pas kelas 3 SMA itu pada sibuk belajar buat SBMPTN ya, karena kan dengar-dengar SBMPTN itu susah banget. Dan target universitas mereka itu UI lah, UGM, UNPAD, segala macamnya. Saya buka soal-soalnya, saya coba lihat, waduh otak saya nggak nyampe ternyata. Dan karena saya udah tahu kayak gitu, pas teman-teman belajar buat UN, buat SBMPTN, saya ambil les TOEFL. Waktu itu IELTS belum se-booming sekarang. Memang penting sih IELTS dari dulu, cuman belum se-booming sekarang gitu kan. Belum ada belajar IELTS online dulu. Saya nggak nemu deh. Cuman beberapa deh kayaknya, itu pun di grup. Kalau teman-teman pakai aplikasi lain, cuman dari situ aja. Belum se-booming sekarang di Instagram. Jadi saya belajar TOEFL ya dari situ. Ternyata TOEFL lumayan ribet waktu itu bagi saya. Cuman saya beruntung lah punya instructor yang sangat helpful. Dan saya belajar banyak dari dia. Dan selain itu ya saya suka musik ya, saya sering dengar musik berbahasa Inggris, saya sering nonton film, karena saya juga suka nonton bola. Jadi
pas dengerin komentator bolanya ngomong setiap hari, saya sering lihat lewat YouTube, dan sebenarnya dari situ sih terasanya. So kalau basicnya paling dulu ya basic TOEFL dan basic belajar sendiri otodidak gitu. Oke, good job, keren banget Kak. Nah, kalau untuk mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih Kak kepada scholarship hunter nih Kak, boleh disampaikan. Well, alright. Ini pertanyaan terakhir kayaknya sebelum kita habisin gitu ya. Well, apa ya? Karena seperti saya bilang tadi kan, I'm not really an academic guy. Saya bukan orang yang terlalu fokus ke akademik. Saya juga bukan orang yang seperti, wah saya ingin ambil beasiswa supaya dapat gelar S2, terus S3, terus jadi profesor, jadi ahli karena suatu hal, karena ingin mendalami suatu bidang. No, I'm not really that. I'm not that kind of person. Okay. So if you're expecting that kind of answer, you are asking to the wrong person, and you're gonna hear a very very weird answer. Tapi kenali diri sendiri. Saya dulunya kuliah sastra Inggris itu saya mikir, oh saya bisa jadi dosen. Keren jadi dosen kan, disegani orang ataupun statusnya bagus dan pekerjaannya mulia, bisa ngajar. Kebetulan saya suka ngajar, saya suka sharing-sharing. Ternyata setelah semester ketiga, semester keempat berubah tujuan hidupnya. Oh ternyata kayaknya kerja di perusahaan asik ya, gajinya lebih gede dari dosen. Kalau bekerja di perusahaan multinasional, kayaknya gajinya juga tinggi banget, sering travel overseas gitu, tugas luar negeri dan semacamnya. Dari situ pola pikir saya udah berubah tuh, kayaknya saya mau kerja di perusahaan swasta, perusahaan multinational companies. Dan ternyata begitu udah lulus sekarang nih, saya mikir lagi, ternyata saya mungkin pengen S2 tapi untuk karir saya. Siapa tahu dengan adanya gelar S2 saya bertambah koneksi, saya bertambah bertambah tentang skill saya untuk di dunia kerja nanti, dan ya mungkin itu akan berguna suatu saat nantinya. So kalau pesannya adalah kenali diri sendiri dulu, kira-kira untuk apa sih beasiswanya, karena kalau udah punya gelar S1 minimal S1 lah, kayaknya sekarang udah bisa apply kerja dimanapun kan. Dan kalau kamu misalnya tertarik di bidang digital marketing, yang penting kamu punya pengalaman kerja dan portfolio, so nggak harus banget S2. But if you are kalau memang pingin banget dapat scholarship, selain mengenali diri, harus pas nulis esai dan interview harus genuine. Ini yang terakhir, harus genuine dalam artian, kadang kalau kita dengerin orang-orang yang nulis esai ataupun kasih jawaban pas interview, kita udah tahu tuh sebelum dia jawab, dia baru 1 kalimat 2 kalimat, kita udah tahu arahnya kemana. Karena apa? Dia mungkin ikutin template yang ada di Google, yang ada di web internet. For me it's boring, it's weird. Kayak kalau ada 10 orang interview, 10 orangnya bilang hal-hal yang mirip. But try to be genuine, yang datang dari diri sendiri gitu loh. So yang pertama harus tahu mau ngapain, yang kedua harus genuine. It should come from you, not from internet, not from Google. Yes, a template is good, an example is good, but overall it should be from you. Gitu deh. Thank you. Oke, keren banget Kak. Jadi pertama-tama kita harus mengenali diri sendiri dulu ya Kak. Nah, baru mencari keunikan dari diri sendiri ya Kak. That's right. Oke. Karena udah nggak ada lagi yang bertanya, kita tutup sesi Q&A-nya. Nah, selanjutnya sesuai dengan janji saya pada malam hari ini, di akhir acara nih akan ada promo menarik buat kalian yang stay tune sampai akhir di sini. Oke, kepada Miss-nya boleh banget nih untuk share screen terkait dengan promo dari Flip English School. Oke. Kita tunggu ya, teman-teman. Halo, Miss. Boleh banget untuk share screen terkait promo dari Flip English School. Oke, good job. Thank you, Miss. Oke, selanjutnya nih guys, buat kamu, ini kesempatan menarik banget, yaitu ada promo untuk kamu yang mau belajar bareng Besti nih. Jadi nggak hanya main-main, tapi bisa juga belajar bareng sama Besti di Flip English School. Di sini kalian bakal dapat potongan menarik
yaitu potongan 50% dari harga 1 juta menjadi 500.000 nih untuk 2 orang. Wah, kapan lagi kalian bisa save your money 500.000. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan ya, belajar dimanapun bareng Besti, kamu bisa. Oke, di sini juga kami menawarkan dari berbagai level ya, dari basic juga bisa, TOEFL atau IELTS. So, tunggu apa lagi? Jadi, join sekarang. Kalian bisa chat adminnya, admin Flip sekarang juga. Karena promo ini hanya untuk hari ini, guys. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, buruan daftar ke admin Flip. Oke, berlaku sampai jam 12 malam ya. Oke, next, Miss. Oke, thank you. Nah, selanjutnya ada lagi nih promo, yaitu berupa private class online. Nah, ada diskon hingga 35%. Nah, dari harga 2 juta menjadi 1.300.000 nih programnya untuk 1 bulan, guys. Jadi belajar dari rumah aja kalian juga bisa. Nah, promo ini juga ada untuk basic, TOEFL, and IELTS. So, jangan lupa untuk chat adminnya ya, karena sama kayak promo yang tadi, ini hanya berlaku untuk hari ini saja sampai jam 12 malam. Oke, selain itu juga, karena private class online, kalian akan dapat one-on-one feedback dari tutor profesional tentunya. So, batas pendaftarannya, ya betul, sampai jam 11.59 atau jam 12 malam. Oke. Udah bergabung pada acara malam hari ini, yaitu Scholarship Guide bersama speaker kita, dan thank you so much juga buat Kak Rahmat yang telah memberikan ilmu-ilmunya terkait dengan beasiswa dan telah sharing-sharing juga. Dan itu sangat bermanfaat buat kita semua karena kita dapat ilmu baru dari Kak Rahmat. Semoga Kak Rahmat juga sukses ke depannya dan sukses juga untuk apply beasiswa untuk S2 ya Kak ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi buat kalian semua jangan lupa ya untuk daftar join promo tadi hanya untuk kalian yang stay di sini sampai akhir dan hanya berlaku untuk hari ini. Jadi tunggu apa lagi? Ada 2 penawaran promo pada malam hari ini. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih semuanya. Kita akhiri ya Kak Rahmat. Okay, thank you everyone. Bye-bye. Okay, thank you so much.